Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke video nih ya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS akan open lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Mei 2024. Nah teman-teman nanti akan tergabung ke dua grup ini ya. Nah, apa itu grup STS rekomendasi? Nah, kita intip aja STS yang masih jalan sekarang, yaitu STS April, dan ini aktif sampai tanggal 30 ya. Kalau April, nanti kalau Mei dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei tentunya. Nah, di sini ada STS diskusi. Nah, STS diskusi adalah isinya diskusi-diskusi tentang saham, tanya-tanya jawab, dan share-share ilmu lah di sini. Nah, untuk rekomendasi tentu aja di sini isinya kita rekomendasi. Jadi ada swing dan ODT. Nah, hari ini kita cuan di Hatam, Maya, BRPT, Humi, DKFT, Fire, PTBA, Cegas, SBM, dan lain-lain, teman-teman. Nah, seperti ini ya bentuk rekomnya. Nah, teman-teman juga akan dapat rekomendasi swing juga kalau marketnya mendukung. Kalau sekarang lagi nggak mendukung, teman-teman ya untuk nge-swing. Jadi kita mainnya di saham-saham yang semi-semi gorengan aja. Seperti itu guys. Nah, bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei, teman-teman akan dapat bonus namanya itu screener saham murah. Nah, ada 37 saham murah yang akan diupdate setiap kuartal. Nah, teman-teman tinggal klik aja, tinggal pencet aja, nanti akan muncul saham-saham yang murah di bursa kita. Dan ini akan update setiap kuartal, teman-teman. Nanti rumusnya teman-teman akan dapat dan dikasih di bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei. Oke, kita lanjut ke video. Sebelum mas bro, ini tadi Fajar Daily dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 30 hari terakhir di bulan April. Nah, bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi Mei, ini adalah kesempatan terakhir teman-teman besok ya, terakhir. Nah, teman-teman bisa gabung aja dengan cara chat aja guys ya, untuk tanya-tanya boleh langsung. Nah, kita lihat aja guys untuk nah, teman-teman kalau mau gabung STS nanti akan join ke dua grup ini, yaitu STS rekomendasi Mei dan STS diskusi Mei. Nah, kita akan intip coba hari ini gimana perform dari STS rekomendasi bulan April yang akhirnya sampai besok guys. Nah, hari ini kita itu apa nih? Bentar nih. Medco nih guys ya. Medco ini sebenarnya kita itu udah buy terus turun. Nah, terus kita buy 2. Jadi bagi teman-teman yang mau gabung STS Mei nanti teman-teman akan dapat rekomendasi saham kan tentunya ya. Dan saham yang kita beli itu kan belum tentu langsung cuan di pembelian pertama. Jadi masih ada kemungkinan nanti sahamnya tuh turun. Contohnya di Medco ini, Medco kita buy tapi malah turun kan gitu guys. Nah, kita ada namanya buy 2 guys. Nah, kita pakai metode MM 30-70 kalau yang saham yang seperti ini. Jadi kita ngasih perintah buy di 1410 ya, ternyata sahamnya turun ya. Terus di 1330 sampai 130 kita buy 2 guys. Nah, B2 terus sahamnya kan naik ya. Jadi bisa dibilang AVG-nya kita jadi tadinya 1410 terus buy 2 1330 terus AVG-nya jadi sekitar 1354. Nah, ini kita kejual modal guys di 1350 1355 sampai 1360. Jadi kejual modal ya plus apa namanya fee-nya. Terus kita lihat di sini juga kita cuan di VC, back juga bayang buy 2 cuan ketarik ke atas tadi. Terus BTPS ini swing ya, TP singkat kita akan bahas lagi nanti. Nah, nanti teman-teman juga dapat menu swingnya ya di sini guys. Nah, kalau menu swing kita pasti ke tabel. Nanti teman-teman bisa milih aja. Oh, gue pengen saham-saham yang santai-santai aja ya, berarti pilih yang swing. Oke, terus lanjut di sini. Di sini ada Tins cuan, Petro cuan guys, Petro cuan luber, Tins luber, terus ada Hill yang luber guys. Seperti itu guys ya untuk rekomendasi STS itu seperti itu untuk gambaran singkatnya. Nah, bagi teman-teman mau tanya-tanya langsung chat aja saya guys. Oke, kita langsung lihat aja untuk hari ini IHSG itu minus ya guys ya. Masih net sell asingnya itu 400 miliar. Nih apakah di saham BBRI? Kita lihat ya. BBRI masih minus guys ya. Ternyata sebenarnya guys, ini BBRI itu masih minus asingnya sekitar hampir 1 triliun bener ya. 950 miliar. Nah, ternyata BBRI kalau kita keluarin BBRI berarti asingnya udah net buy sekitaran 500-an miliar. Jadi kita keluarin BBRI berarti asingnya net buy di IHSG. Nah, yang berarti memang lagi di BBRI, teman-teman ya. Asingnya keluar terus di BBRI. Oke, kita lihat rekomendasi buat besok teman-teman ya. Saya kira sih besok IHSG-nya bakal oke nih. Semoga aja semoga aja Indonesia menang ya, biar rame guys. Oh, Indonesia menang nih, jadi terkenal. Woi, beli saham Indonesia gitu orang-orang asing gitu ya. Ngaruh gak sih kayak gitu? Oke, yang pertama adalah Astra dulu guys. Nah, kita bahas Astra lagi karena udah apa namanya? Udah mepet waktunya karena besok adalah RUPS-nya guys. Nah, besok RUPS di sini untuk Astra nih, RUPS-nya besok teman-teman.
Dan dividen Astra sekitaran berapa? 421 ya kalau nggak salah ya guys ya. Maksudnya bisa browsing aja kira-kira dividen Astra itu berapa karena udah diusulin nama manajemen. Dan kalau kita lihat di 3 tahun ke belakang usulan manajemen itu biasanya disetujui. Berarti dividen Astra sekitaran 421. Ini gede banget guys. Dibanding dengan harganya ini berarti ini sekitaran 8% lebih. Mantap ya untuk si Astra guys. Nah untuk hari ini juga Astra mulai diborong asing nih. Nah mungkin semoga aja ya, saya ngomong semoga aja teman-teman nggak CL kemarin ya. Karena kemarin memang di tanggal 26 tuh memang marketnya horor banget. Jadi semoga aja teman-teman nggak CL di sini. Karena kalau udah CL di sini, wah besok kalau naik wah ngeri guys. Nyesel banget ya. Misalnya teman-teman punya AVG di 5.200 gitu ya. Terus teman-teman CL di kemarin di tanggal 26, besoknya lagi ke 5.200 kan sakit hati. Padahal cuma nunggu beberapa hari doang. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau teman-teman udah yakin nih sahamnya bagus, udah murah juga mau bagi dividen jumbo, di bawah turun ya udah biarin aja. Kalau toh punya duit ya nambah gitu. Tapi kalau memang udah semuanya ya udah tunggu aja. Sebenarnya seperti itu, guys. Nah, saya yakin banget besok untuk Astra ini bakal naik karena besok RUPS-nya dan besok juga pengumuman dividennya. Di sini juga asingnya netbuy guys hari ini. Kalau kita lihat di sini memang Astra ini dari sini itu dibuang asing terus. Teman bisa lihat aja di sini kita lihat ya untuk Astra, guys. Dari awal bulan deh kita lihat ya. Nah dari awal bulannya Astra udah jualan sekitaran 700-an miliar lebih guys. Nah ini AK gitu ya, BK gitu ya di sini asingnya jualan segini banyak guys. Dan ini setiap hari net sell terus Astra dan baru hari ini dia net buy loh. Wow, jadi mungkin asing ini juga tahu nih, oh nih kayaknya sih retail udah berfrustasi kemarin pada CL nih. Kemarin mungkin banyak dia retail CL di sini nih, makanya hari ini dinaikin. Nah semoga aja besok naik lagi. Untuk targetnya kemana ya? Tentu aja targetnya masih ke 5.200 up ya untuk si Astra sampai nanti pembagian dividen lagi 5.200 lebih targetnya guys untuk si Astra. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya itu HMSP. Nah HMSP ini bentar lagi come date teman-teman. Ini juga udah kita bahas kemarin dan sahamnya hari ini juga udah naik tapi belum maksimal teman-teman ya. Kalau menurut saya sih ini bisa ke 870 lah targetnya untuk HMSP. Kita lihat HMSP di sini. Nah, 845 dan tadi high-nya cuma ke 850. Nah, ini asingnya juga net buy teman-temannya di saham HMSP. Di sini kita lihat juga dividennya udah final nih 69,30 dan ini yieldnya juga 8% lebih. Di sini kita lihat come date-nya tanggal 2, teman-teman. Tanggal 2 tuh di sini ya, hari Kamis. Jadi masih ada kesempatan besok dan lusa. Saya kira sih besok dan lusa ini hijau. Besok dan lusa ini hijau. Semungkin sampai tanggal 2 ini akan hijau ya, walaupun kecil-kecil tipis-tipis dan targetnya kalau misalnya sih di atas 870 nih untuk si HMSP atau mungkin kalau IHSG-nya besok mendukung ini bakal naik lumayan tinggi guys. Karena dividennya kan lumayan gede. Seperti guys ya untuk HMSP target masih sama yaitu sekitaran 870 sampai 880. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya itu saham dari BTPS. Nah, BTPS ini kalau teman-teman lihat ya, saham BTPS itu profitnya turun ya. Profitnya turun lumayan dalam guys. Ini udah ada belum di sini ya, bentar ya kita liatin. BTPS. Udah. Nah, ini guys ya, ini udah rilis di sini, udah ditulis di sini. Tadi udah saya baca sih. Laporan keuangannya sudah baca di PDF-nya. Di sini memang profitnya tuh turun guys. Tapi kalau kita lihat di sini itu revenue-nya masih stabil, tapi memang profitnya tuh turun. Di sini itu sepertinya bebannya yang naik guys. Ya bebannya yang naik. Terus kita lihat di sini PR-nya sekarang itu masih 8 sih, kalau di setahun kan masih 8, masih oke. Turun dengan PBV masih 0, ROE-nya itu sekitaran 12% nih, ROE-nya turun ya mesti. Kita lihat ya. Ya turun guys ya ROE-nya di sini rata-rata sih 20-an, sekarang cuma 12 ya proyeksi. Tapi sebenarnya untuk BTPS ini memang udah turun. Kenapa kok pas rilis laporan keuangannya jelek? Ya, bukan jelek sih, turun. Laporan keuangannya kan turun nih sekarang. Tapi sahamnya malah naik, kenapa? Karena memang udah diprediksi oleh investor, itu memang BTPS tuh turun. Yes, nih. Ini BTPS tuh udah turun terus dari sini bahkan, dari 4.000 guys.
dari 2021, 2022 tuh turun, 2023 juga masih turun dari 4.000 turun ke 2.700, ini udah turun 50%. Terus dari 3.000 turun ke 1.900 juga hampir 50%. Dari 1.900 turun ke 1.500 juga hampir 50%. Dari 1.600 turun ke 1.000 itu udah turun juga hampir 50%, teman-teman. Kalau kita lihat dari sini 4.000 ke sini ini turunnya udah 80%, teman-teman. Jadi memang udah diproyeksikan nih kemarin nih di di akhir tahun 2023 itu memang profit dari BTPS tuh bakal turun, makanya sahamnya tuh udah turun duluan sebelum rilis laporan keuangan. Nah, setelah rilis laporan keuangan mungkin aja guys ya, kebanyakan investor, ternyata kok turunnya cuma separuh, nggak nyampe minus gitu, mungkin pikirannya kayak gitu guys. Makanya ya udah nih masih oke gitu ya, mereka pada masuk lagi. Seperti itu guys ya, maka memang BTPS ini termasuk saham bank syariah yang lumayan oke sih kalau menurut saya guys. Dan di sini kalau kita lihat juga BTPS itu nah, di sini asingnya net sell guys, tapi BK dan EREK-nya masuk nih. Di 1120 ya. Di harga yang sekarang guys untuk BTPS nih, saya kira ini udah karena udah rilis laporan keuangan dan orang-orang udah pada tahu. Kalau yang sebelum rilis kan beberapa minggu yang lalu gitu, beberapa hari yang lalu sebelum BTPS dirilis laporan keuangan itu kan belum pada tahu gitu ya. Nah, sekarang udah tahu jadi udah jelas. Saya kira sih ini guys yang menyebabkan BTPS naik. Ini coba kita akan bahas di video khusus ya. Oke ya, jadi ini masih oke untuk BTPS, volume juga lumayan, besok harusnya bisa dicopet untuk BTPS teman-teman. Nah, bagi teman-teman mengikuti BTPS bisa ambil di 1120, 1125 untuk TP-nya harusnya bisa di sampai 1170 sampai 1200 guys untuk besok guys. Oke, kita lihat saham yang berikutnya, saham dari MDKA. Nah, kita lihat MDKA di sini teman-teman. Untuk fundamentalnya seperti ini, masih minus guys. Nah, MDKA ini LQ45 ya, ini AC-nya net buy tipis. Kita lihat. Nah, di sini MDKA mantul guys, volume juga lumayan. Nah, saya kira besok masih bisa mantul, targetnya ke sekitaran 2650 ya. Nah, di sini guys target dari MDKA bareng si RX ya. Baik, teman-teman ikut MDKA bisa ambil di harga 2580, 2590, TP-nya di sekitaran 2650. Nah, kita lanjut part 2 teman-teman ya.